Sekarang kesimpulan dari interpretasi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karya pembuatan bilah keris atau tosan aji adalah karya seni sakral. Jadi seperti kita ketahui, karya seni tadi artinya pelayanan yang ada hubungannya dengan pemujaan dan kebaktian pada Tuhan, yang dilandasi dengan pertujuan itu tadi, kebaktian manusia pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Sebagai simbol kesatuan Linggayoni yang diterapkan sewaktu Mpu Pandi menempa dengan masuk ke lubang di tanah maupun dibilah dengan besi yang masuk ke gonjo dan bilah dengan warangannya, itu menunjukkan konsep Linggayoni yang mananya sebenarnya simbol dari ketiga daya kuasa Tuhan, yang hal-hal yang bersifat Tuhan itu disebut ketuhanan. Jadi Kristus sebenarnya simbol ketuhanan. Yang ini yang jarang diketahui atau dimengerti oleh orang sekarang, sehingga sewaktu orang ditanya mengapa orang Jawa memakai kerisnya di depan, karena dia salah mengartikan bahwa keris itu sebagai senjata atau simbol senjata, maka jawabannya orang Jawa itu mesti tidak sombong, lebih mengutamakan musyawarah daripada konfrontasi, kan gitu. Coba aja di browsing. Tapi sebenarnya enggak itu. Orang Jawa memakai keris di belakang itu sekarang dari ulamanya dulu, karena itu simbol ketuhanan. Maka si ulama itu harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, makanya memakainya di depan, yang disebut di sikap. Ataupun saudara-saudara kita dari etnis Bugis maupun Melayu itu memakainya di depan. Itu menunjukkan bahwa suatu etnis yang religius atau mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, atau yang memegang nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan kalau di belakang, di zaman dulu itu memang ada warna, ada 4 warna dalam agama Hindu yang berdasarkan pekerjaan dan skill. Jadi kalau orang itu mempunyai kemampuan masalah kepanditaan dan bekerja sebagai pandita, makanya dia disebut warna Brahmana. Kalau orang mempunyai skill di bidang pemerintahan atau keprajuritan dan bekerja di situ, dia masuk dalam warna Ksatria. Kalau orang itu ahli berdagang dan memang pekerjaannya berdagang, dia masuk warna Waisya. Kalau orang itu mengutamakan kekuatan tubuhnya dan membantu warna-warna di atas, karena warna-warna di atas itu butuh pembantu untuk nyapu, untuk macam-macam, itu warna Sudra. Hanya pengertiannya bahwa karena itu berdasarkan skill dan pekerjaan, sehingga memungkinkan bahwa warna anak dari warna Sudra yang berlatih perang-perangan dan dia bekerja sebagai tentara, dia akan masuk ke warna Ksatria. Sedangkan kasta itu adalah pelintiran dari orang Eropa untuk menjebol tradisi India yang sangat kuat selama ribuan tahun. Karya keris utamanya adalah untuk hal-hal yang ideofag dan sosiofag. Ideofag itu hal-hal yang transenden, yang keilahian, yang tidak bisa dinalar. Sosiofag itu sebagai misalkan penanda tingkat strata seseorang dalam masyarakatnya untuk kepentingan perhilatan dalam manten ataupun apalah, bukan untuk berjuang untuk kepentingan teknofag. Jadi keris itu sudah bukan untuk senjata fungsional untuk membunuh. Justru kalau oleh para leluhur, keris yang pernah terkotori oleh darah itu harus dilarung. Bimo dengan watak dan sifat dan kemampuan spiritualnya adalah merupakan simbol sosok idealnya seorang Mpu Pandi ataupun sosok manusia pada umumnya. Jadi Bima itu dulu dipakai simbol kalau dalam bahasa sekarang seperti saya seorang muslim itu sosok yang insan kamil, simbolnya sosok yang insan kamil. Sang Mpu Pandi ibarat sudah menjadi dalam tanda kutip robotnya atau robot Tuhan, ibarat Sadewa sewaktu meruat Durga, yang tidak saja menaikkan nilai fisiknya yang semula
dari bahan pasir besi, bahkan bahan-bahan rosokan sekalipun yang sudah tidak terpakai dilebur, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dihilangkan ilusi-ilusi yang ada sebelumnya, kemudian dirubah bentuknya menjadi benda baru yang mempunyai nilai seni atau kesenian, nilai estetis, nilai harga dan sebagainya. Begitupun nilai non fisiknya atau spiritnya. Bilah keris sudah bukan merupakan benda dengan daya hidup atau roh benda di dalamnya, tapi benda dengan daya hidup, roh yang ada di dalamnya sudah lebih tinggi dari benda, yaitu bisa daya hidup tumbuhan, binatang, manusia, atau yang lebih tinggi lagi. Dan yang bisa membuat seperti itu hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kuasanya. Untuk memahami ini, misalnya gini, bahwa di sini menunjukkan bahwa benda itu mempunyai strata. Saya seorang muslim, saya melihat bahwa ada batu hajar dan ini ada batu untuk melempar jumroh. Itu stratanya lain. Bahkan disebutkan yang batu hajar itu dari surga. Kita juga nggak tahu yang di dalam itu apakah daya hidupnya tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia atau lebih tinggi lagi. Kita nggak tahu. Tapi ternyata benda itu ada stratanya berdasarkan daya hidup yang ada di dalamnya. Atau mungkin kalau istilah gampangnya ada makomnya, dan kadang-kadang makom manusia itu malah juga kalah dengan makom yang ada di benda. Saya kira itu pengertian yang singkat yang memang ini lebih ke hal-hal yang bermakna spiritual. Semoga ini menjadi pencerahan pada kita semua, terutama tentang bahwa keris itu sebenarnya simbol ketuhanan. Orang dulu itu tidak mempermasalahkan apakah itu keris itu baru atau lama. Seperti kita kalau punya simbol sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, simbol itu tetap akan kita hormati. Biarpun simbol itu buatan anak kemarin sore prakarya anak SMA. Misalkan yang Kristen mungkin simbol salib, mungkin yang beragama Islam simbol bulan bintang ataupun simbol-simbol bendera dengan kalimat tauhid. Biarpun itu baru di Sablon kemarin sore, kita nggak boleh itu memperlakukan simbol-simbol itu seenaknya sendiri, dibuang di bawah tanah, diinjak-injak, nggak boleh. Dia harus ditempatkan pada posisi yang luhur. Begitupun keris, karena keris itu simbol ketuhanan, jadi makanya pada zamannya dia itu mempunyai posisi yang luhur. Bahkan sewaktu kerajaan mengalahkan kerajaan lainnya, keris, pusaka-pusaka atau tanah itu tidak dimusnahkan, tapi diboyong. Karena itu tadi, ini simbol ketuhanan, dan simbol ketuhanan ini universal sebenarnya, karena Tuhan itu hanya satu. Saya kira begitu, semoga menjadikan pencerahan bagi kita semua. Dan mungkin kalau ada kurangnya, marilah kita sempurnakan tentang interpretasi relevan tersebut. Karena saya sedang senang keris 76 dan mengerti relief ini tahun kelas 1 SMA 8 76 78. Itu saya mencari interpretasi ini, tidak ada, belum ada. Ada yang mengartikan anjing ini sebagai caru, yaitu binatang pengorbanan dan macam-macam. Tapi sebenarnya nilai yang luhur dalam anjing itu, dia adalah penjaga pintu surga dan utusan dewa kematian. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.